warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnia Dewi, NRP 025 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja tugas 3 pada kereta api. Berikut poin pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada kereta api, yang kedua kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian peraturan K3, kemudian teori K3 pada kereta api, kemudian data kecelakaan, kemudian analisa kecelakaan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kereta api merupakan sarana transportasi dengan tenaga gerak yang bergerak di atas rel. Kereta api sebagai alat transportasi massal terdiri dari lokomotif atau tenaga gerak dan gerbong sebagai rangkaian kereta. K3 sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya pencegahan hal-hal yang merugikan akibat kerja, seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit, dan sebagainya. Sasaran K3 ditujukan untuk melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan akibat kerja. Di sini saya akan memaparkan mengenai peraturan K3. Secara umum, peraturan K3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 05/1996 yang menjelaskan mengenai sistem manajemen K3. Kemudian, mengenai penerapan sistem manajemen K3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Dan untuk peraturan K3 yang terfokus pada perkeretaapian, di sini dicantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Dan yang terbaru ada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PN 60 Tahun 2020 mengenai pengawasan prasarana dan sarana perkeretaapian berbasis informasi teknologi informasi. Nah, di sini K3 pada kereta menurut pasal 1 ayat 3 Permen Hub nomor PM 69 tahun 2018 yaitu sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang selanjutnya disingkat SMKP adalah bagian dari sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian. Tujuan SMKP sendiri yang pertama meningkatkan keselamatan perkeretaapian yang terencana, terukur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah terjadinya insiden dan atau kecelakaan kereta api. Dan yang ketiga, menciptakan tempat dan lingkungan kerja SDM perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, dan efisien. Berikut data kecelakaan yang saya ambil dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2020. Di sini terlihat jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebab kecelakaannya mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari data ini, pada tahun 2015 hingga 2020, 52% kecelakaan kereta api terjadi karena sarana yang kurang memadai, terutama pada tahun 2015 yang kita tahu grafiknya cukup tinggi. Dari data tersebut, kita dapat menganalisa kecelakaan itu disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kemudian SDM sebagai operator atau human error, kemudian yang ketiga yaitu faktor eksternal atau alam. Nah, untuk penyebab pertama, kita dapat memberikan solusi, yaitu dengan memperketat fungsi pengawasan terutama terhadap sarana dan prasarana yang ada dan dilaksanakan secara berkala. Kemudian untuk human error, kita dapat memberikan solusi, yaitu memberikan pelatihan mengenai K3 kepada seluruh SDM perkeretaapian, serta memastikan penerapan K3 berjalan dengan baik. Kemudian untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor eksternal, kita dapat melakukan pemberhentian operasi jika terjadi bencana alam yang dapat membahayakan seluruh penumpang dan SDM perkeretaapian. Dari analisis ini kita dapat menyimpulkan bahwa Kereta Api Indonesia telah melaksanakan program K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kurangnya memadainya sarana perkeretaapian menjadi sebab banyaknya kecelakaan kereta api pada tahun
2015 hingga 2020. Saran yang dapat saya berikan yaitu Kereta Api Indonesia diharapkan dapat memperketat fungsi pengawasan terutama pada bagian sarana untuk mengurangi kecelakaan kereta api. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.